Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi kepada para pemirsa SBSM. Hai Sobat Cultural SBSM atau Story About Someone with MPK Season 2. Boleh tepuk tangannya? Oke, bagi teman-teman yang belum menyaksikan episode 1 bisa langsung nih cek di akun YouTube atau Spotify-nya SMK Negeri 3 Depok untuk lebih lanjut nih terkait SBSM Season 2. Nah, pada hari ini kita sudah memasuki SBSM Season 2 tepatnya pada episode 2. Nah, pada hari ini kita bakal lebih membahas nih topik-topik yang seru dan semangat, yang lebih semangat nih daripada episode 1, yaitu topik hari ini yaitu ngopi. Nah, ngopi di sini bukan terkait minuman ataupun rasa kopi, tetapi ngopi di sini yaitu mempunyai kepanjangan sendiri, yaitu ngobrol organisasi penuh inspirasi. Maka dari itu kita sudah mempersiapkan nih narasumber yang sangat-sangat kece dan pastinya paham nih terkait apa yang bakal kita bahas hari ini, yaitu tentang organisasi. Nah, maka dari itu kita sambut dengan meriah, yaitu ada Kak Rozak dan Kak Najwa. Oke, teman-teman, di sini inilah narasumber kita pada hari ini, dan supaya lebih enak nih ngobrolnya, boleh kakak-kakak silakan duduk di tempatnya masing-masing. Sama-sama. Oke, kita sudah kedatangan narasumber yang kece-kece dan keren-keren nih pada hari ini, tepatnya pada perekaman episode 2 pada SBSM Season 2 hari ini. Oke, dan ucapkan selamat datang kepada kakak-kakak karena sudah hadir pada hari ini dan berkesempatan juga nih untuk menjadi narasumber pada episode 2 perekaman SBSM Season 2 hari ini gitu. Tapi sebelum lanjut nih ke inti pembahasan, mungkin dari kakak-kakak bisa memperkenalkan terlebih dahulu nih siapa sih kakak-kakak, terus kenapa bisa diundang ke sini supaya teman-teman yang di rumah tahu seperti itu. Mungkin boleh dimulai dari Kak Rozak terlebih dahulu. Kayaknya sebelum kita kenalan, kamu dulu deh kenalan, Ray. Kamu yang sini kita belum kenal nih kamu. Belum kenalan. Belum, kita belum tahu. Oh ya Allah. Oke, teman-teman yang di rumah, perkenalkan aku Reynaldi Maulidiansyah Putra yang hari ini berkesempatan untuk menjadi MC pada perekaman episode 2 SBSM atau Story About Someone with MPK. Oke. Halo kakak. Nah, karena Rel udah perkenalan, bisa dilanjut nih perkenalan dari kakak-kakak narasumber pada hari ini. Oke, baik. Perkenalkan, nama aku itu Rozak Anugrah dan di sini aku menjabat sebagai Ketua Umum MPK SMK Negeri 3 Depok. Halo Kak Rozak. Nah, di sebelah sini ada bidadari ini. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Boleh nih Kak diperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Aku Nazwa Divalaya, bisa panggil aku Nazwa. Di sini aku sebagai Ketua OSIS dari SMK Negeri 3 Depok. Halo Kak Nazwa. Oke nih, MC sudah perkenalan, narasumber pun sudah perkenalan. Kayak kita langsung aja gak sih Kak masuk atau to the point nih, langsung ke tema kita hari ini, yaitu ngopi atau ngobrol organisasi penuh inspirasi. Oke teman-teman, Kak Rozak dan Kak Najwa ini kan merupakan anak organisasi ini. Nah, kira-kira Kak Rozak ataupun Kak Najwa tahu gak sih apa itu organisasi itu? Terus apa penjelasannya? Terus gambarannya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan secara singkat dan padat nih Kak. Mulai dari Kak Rozak dulu atau Kak Najwa dulu? Boleh. Oke, boleh Kak Rozak. Kalau menurut aku ya, organisasi itu adalah sekumpulan orang-orang, 2 orang ataupun lebih yang memiliki tujuan yang sama, yang sama-sama pengen diraih, kayak gitu. Itu organisasi. Oh, itu organisasi menurut Kak Rozak. Nah, kalau menurut Kak Najwa nih gimana Kak? Oke, kalau menurut aku sendiri sebenarnya kurang lebih sama lah ya seperti yang disampaikan Rozak. Tapi yang paling terpenting di organisasi itu kita belajar untuk menciptakan persatuan dan solidaritas. Dan persatuan dan solidaritas itu juga yang menjadi kunci untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Kayak gitu, Rena. Oke, itu penjelasan dari Kak Rozak dan Kak Najwa. Nah, pada intinya organisasi itu ya sama, merupakan sebuah perkumpulan dalam satu wadah yang sama dan memiliki tujuan yang sama atau visi misi yang sama, seperti itu. Nah, Oke, kita sudah mendengar nih tadi pembahasan terkait apa sih itu organisasi dari sudut pandang Kak Rozak dan sudut pandang Kak Najwa. Dan tadi juga aku sudah menyimpulkan bahwa organisasi itu ya merupakan sebuah perkumpulan dalam satu wadah yang memiliki tujuan atau visi misi yang sama. Nah, kakak di SMK Negeri 3 Depok sendiri itu ada berapa sih organisasi yang ada gitu loh di sekolah ini? Boleh dijawab oleh siapa nih kira-kira? Oleh Kak Rozak.
Jadi di SMK Negeri 3 Depok ini, Rey, ada dua organisasi. Dua, Tuh, betul. organisasi itu apa ya, Rey? Oke, ada dua organisasi. Yang pertama organisasi MPK, yang kedua ada organisasi OSIS. Oh seperti itu. Nah berarti di SMK Negeri 3 Depok ini sendiri ada dua organisasi ya Kak, ulangi nih sekali lagi. Yang pertama itu ada MPK atau Majelis Perwakilan Kelas, dan yang kedua itu ada OSIS atau OSIS. Organisasi Siswa Intra Sekolah. Nah itulah dua organisasi yang sangat aktif di SMK Negeri 3 Depok dan di bawah naungan SMK Negeri 3 Depok juga seperti itu. Nah kira-kira antara MPK dan OSIS itu memiliki perbedaan sendiri gak sih Kak, yang signifikan atau ya perbedaan yang mendasar gitu antara dua organisasi ini? Bisa mulai dari MPK dulu kali ya. Boleh silakan Kak dilanjut. Yang namanya aja. organisasi, baik itu MPK maupun OSIS, pasti punya perbedaan dan persamaannya masing-masing. Persamaannya sesuai dengan definisi organisasi tadi, kita punya tujuan yang sama-sama pengen kita raih. Tapi MPK itu punya perbedaan, di mana selain menjalankan program kerja seperti OSIS, kita juga memiliki tugas tambahan, yaitu mengawasi serta menilai kinerja OSIS tersebut. Dan nanti dari pengawasan dan penilaian itu akan kita sampaikan kepada OSIS di akhir kepengurusan. Selain itu, MPK juga menjadi tempat ataupun wadah menampung aspirasi siswa-siswi nih, yang nanti aspirasi itu akan kita sampaikan ke pihak MPK OSIS juga sekolah untuk direalisasikan. Kayak gitu sih kalau dari MPK. Itu dari MPK ya. Oke, tadi kita sudah mendengar nih sisi dari MPK. Nah, sekarang dari sisi OSIS nih, mungkin Kak Najwa bisa menjelaskan apa sih perbedaan antara MPK dan OSIS atau perbedaan OSIS tersendiri gitu. Boleh Kak, silakan. Oke, teman-teman di rumah juga pasti udah banyak yang tahu ya terkait dengan OSIS gitu, organisasi siswa intrasekolah yang hadir di jenjang SMP dan juga SMA sederajat. OSIS atau organisasi siswa intrasekolah itu adalah organisasi yang menjadi wadah dalam penyampaian aspirasi, minat, bakat dan siswa-siswi. Nah, organisasi ini juga yang berproses untuk mengadakan kegiatan-kegiatan atau event kesiswaan di sekolah. Seperti itu, Renal. Oke, jadi dapat disimpulkan, Renal dapat menyimpulkan ya bahwa antara MPK dan OSIS itu memang memiliki perbedaan nih. Yaitu perbedaannya kalau misalkan MPK itu mempunyai peran sebagai pengawas, sedangkan OSIS itu sebagai penyelenggaranya gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh OSIS, apa yang diadakan oleh OSIS, nah dari MPK pun ikut membantu serta mengawasi kegiatan yang sudah direncanakan. Seperti itu intinya. Nah, itulah perbedaan antara MPK dan OSIS yang sudah dijelaskan oleh Kak Najwa serta Kak Roja seperti itu. Nah, kita flashback nih ke awal tadi kan perkenalan ya. Nah, di perkenalan itu Kakak menyebutkan kalau misalkan Kak Roja itu sebagai ketua MPK, terus Kak Najwa pun sebagai ketua OSIS. Nah, kira-kira apa sih Kak peran ketua di dalam sebuah organisasi dan seberapa penting peran ketua di dalam sebuah organisasi? Mungkin boleh dijelaskan oleh Kak Rozak terlebih dahulu. Kalau tadi Renal bertanya kepada kita berdua ya, Najwa, apakah peran ketua organisasi itu sangat penting? Jelas sangat penting banget ya, karena tanpa adanya ketua ya nggak ada yang memimpin di dalam satu organisasi itu. Betul. Dan kalau misalnya nggak ada yang memimpin, maka organisasi itu tidak bisa ada yang mengarahkan ataupun mencapai tujuan seperti yang diinginkan. Kayak gitu sih secara intinya ya. Oke, itulah penjelasan dari Kak Roza terkait seberapa penting atau apa sih peran ketua dalam sebuah organisasi. Nah, mungkin dari Kak Najwa ada tambahan untuk lebih memperjelas lagi nih peran si ketua dalam sebuah organisasi itu. Boleh Kak ditambahin nih? Oke, jadi ketua organisasi itu betul seperti yang tadi Roza sampaikan ya. Peran yang paling penting di organisasi adalah ketua organisasinya gitu, dengan tujuan ya tadi untuk mengarahkan, membimbing dan juga mengkoordinir seluruh anggota yang ada di dalam organisasi. Tapi bukan cuma internal, tapi juga eksternal gitu. Sebagai ketua organisasi tentunya orang lain juga harus kenal kalau kalian itu sebagai ketua organisasi gitu. Terlebih OSIS MPK di sini sebagai wadah untuk menampung aspirasi siswa-siswi seperti itu, Renal. Nah, kalau ketua organisasi itu bisa diibaratkan sebagai orang tua di dalam sebuah organisasi gak sih Kak? Mungkin iya ya, secara bisa mengarahkan ya. Kayak betul, kita di rumah betul. biasanya diarahin sama orang tua Iya, gitu. nah kalau misalkan di organisasi ya kita diarahkannya sama ketuanya. kakak, sama ketuanya gitu. Nah, jadi ya dapat disimpulkan bahwa peran ketua itu ya sangat penting dalam sebuah organisasi untuk mengarahkan anggotanya, terus untuk mencapai tujuan si organisasi tersebut, dan dapat diibaratkan juga si ketua ini bisa jadi orang tua di dalam sebuah organisasi gitu, sebagai pengarah, pengingat dan penasihat seperti itu. Oke,
terima kasih banyak Kak Najwa nih atas penjelasannya nih terkait seberapa penting sih ketua gitu loh. Nah kalau tadi kita sudah membahas nih terkait peran si ketua dalam sebuah organisasi, nah mungkin Rela agak kepo sedikit sebenarnya terkait gimana sih awal mula kakak bisa jadi ketua gitu loh dalam sebuah organisasi gitu. Nah mungkin bisa dijelasin dulu dari Kak Rozak gimana perjalanan kakak menjadi ketua gitu sampai sekarang. Oke, perjalanan dari aku nih dari awal masuk SMK sampai akhirnya bisa menjabat sebagai ketua MPK itu pasti panjang Betul, untuk pasti. diceritakan. Tapi intinya di SMK ini ketika saya pertama kali mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, di situ ada kakak pembimbing yang mengarahkan gitu di kegiatan itu. Dan kakak pembimbing ini ternyata adalah kakak kelas di organisasi yaitu MPK dan OSIS. Dari kinerja mereka, dari apapun yang diarahkan sama mereka itu yang membuat saya akhirnya berminat dan juga ingin masuk ke dalam organisasi. Dalam hal itu adalah organisasi MPK. Nah dari situ saya coba masuk ke organisasi MPK dan ternyata enjoy loh buat dijalaninnya, sangat seru banget karena organisasi yang ada di SMK Negeri 3 Depok ini sudah berjalan dengan cukup baik dibandingkan dengan organisasi yang ketika saya ikuti di luar daripada SMK yaitu di SMP, dan di SMK ini udah lebih baik. Dari situ saya mungkin dari kakak kelas menilai kinerja saya itu cukup baik. Akhirnya saya diamanahkan nih untuk maju menjabat sebagai wakil ketua 2 MPK bersama dengan Kak Rohman. Dan bersama Kak Rohman juga akhirnya kita kerja bareng sampai akhir kepengurusan, bahkan sampai bisa menjalankan program kerja SBSN Season 1 kemarin. Kayak gitu. Nah dari situ ternyata akhirnya naik jabatan lagi jadi ketua MPK hingga saat ini kayak gitu, Ray. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Rozak. Keren banget ini mah ceritanya. Nah, prosesnya itu secara bertahap-tahap nih dari kita betul. sebagai anggota dulu sampai akhirnya bisa diamanahkan di posisi yang tertinggi kayak gini. Terus Nah, tadi Kak Rozak sudah cerita nih awal mula Kak Rozak bisa jadi ketua sampai sekarang. Nah, mungkin kita mau mendengar nih sisi dari Kak Najwa gitu. Kenapa awal mula Kak Najwa jadi ketua itu bagaimana? Terus alurnya bagaimana? Boleh Kak di-sharing nih ke para pemirsa SBSN di rumah. Oke, jadi ketua OSIS, ketua MPK gitu ya. Iya, Pokoknya itu betul. nggak tiba-tiba gitu. Waktu saya pertama kali masuk OSIS itu kita di tahun 2023 bulan Juli Agustus itu saya masuk 2 bulan di OSIS. Alhamdulillah mungkin dari kinerjanya saya cukup baik kali ya gitu dari kakak-kakak seniornya. Terus alhamdulillahnya saya terpilih jadi ketua nomor 2 pada saat itu bersama dengan ketua saya, Siska. Di situ saya sebagai wakilnya gitu. Nah selama saya menjadi paslon itu saya mengikuti berbagai step by step sebagai calon wakil ketua OSIS-nya gitu. Yang pertama itu ada pemaparan program kerja gitu. Jadi surprisingly saya juga baru tahu ternyata di SMK ini menjabat sebagai calon ketua dan wakil itu harus bikin program kerja gitu. Karena dulu kalau di SMK itu nggak bikin program kerja gitu. Nah, bikin program kerja bersama dengan wakil dipaparkan di perkenalan OSIS, kemudian ada revisinya, ada evaluasinya gitu. Terus disampaikanlah di debat. Nah, itu juga kaget kok ternyata di SMK ada debatnya sebagai pasangan calon itu dipublikasikan di depan mahasiswa-siswa SMK Negeri 3 Depok gitu. Tapi sebelum itu kita ada kampanye dulu gitu. Nah, di kampanye itu kita mempromosikanlah program kerja kami itu. Dan besoknya pencoblosan, dari pencoblosan itu mungkin pada saat itu pasangan calon lagi ngebut-ngebut berdoa kali gitu ya, bisa menang nih gitu. Terus ternyata di perhitungan suara alhamdulillah pasangan calon nomor 2 saya sebagai wakil, Kak Saskia sebagai ketua unggul gitu. Jadi kita menjadi gitu. Itu wakil, belum ketua nih. Oke, lanjut ya. Nah terus selama satu tahun kepengurusan sebagai wakil, terlaksana sebagai wakil segala macam, mungkin kinerjanya alhamdulillah masih stabil kali gitu ya atau meningkat gitu. Kembali lagi jadi pasangan calon nomor urut 2 lagi, emang 2 nih. Terus tapi di situ saya nggak jadi wakil, ya jadi ketuanya. Wakilnya adalah Rehan Maulana Yusuf gitu. Jadi anggota OSIS juga gitu. Sama step by stepnya ada pemaparan program kerja, terus ada kampanyenya, ada debatnya, coblosan dan segala macam. Dan dari situ alhamdulillah unggul lagi untuk kedua kalinya pasangan calon nomor 2, dan oleh karena itu saya di sini sebagai ketua OSIS periode 2025-2026. Ayo tepuk tangan. Oh, keren banget nih. Panjang banget sih. Nah, tadi Kak Najwa nih nyebutin nih step by step
Kak Najwa ketika jadi calon ketua OSIS gitu. Nah tadi Kak Roza kayaknya nggak nyebutin deh. Iya. Kalau misalkan jadi ketua MPK tuh bagaimana? Nah boleh gak sih Kak dijelasin secara singkat aja nih supaya yang lain tahu juga. Betul. Oke, jadi kalau dari MPK sendiri ada perbedaan nih yang cukup signifikan ya. Kalau tadi dari OSIS sendiri itu sifatnya terbuka, siswa-siswi itu ada kampanyenya, ada debatnya, bahkan di depan siswa-siswi sampai perhitungan suara yang melibatkan seluruh warga SMK Negeri 3 Depok. Nah, untuk MPK sendiri sampai akhirnya terpilih menjadi ketua MPK itu prosesnya dilaksanakan secara tertutup, kayak gitu, tertutup dan hanya diketahui oleh Badan Pengurus Harian serta seluruh anggota MPK dan pembinanya itu sendiri. Juga ada wakasek kesiswaan dan kepala sekolah kayak gitu. Dan secara tertutup itu kurang lebih sebenarnya hampir sama, ada pemaparannya juga, ada debatnya juga, tapi pemilihannya itu berdasarkan dari BPH sebelumnya. Nah tadi kita udah mendengar nih perjalanan Kak Roza, Kak Najwa menjadi ketua di organisasi MPK dan OSIS SMK Negeri 3 Depok sendiri. Nah pastinya sebagai ketua memiliki tantangan tersendiri nih Kak, baik itu secara internal ataupun eksternal. Nah mungkin dari Kak Roza ataupun Kak Najwa bisa menjelaskan nih apa sih Kak tantangan menjadi ketua organisasi gitu. Dari siapa dulu? Dari Kak Najwa. Kak Najwa boleh Kak. Begini ya, Oke, sebagai ketua organisasi tentunya pasti ada banyak banget ya yang jadi tantangannya gitu, baik internal maupun eksternal gitu. Internal di sini dalam arti berarti di dalam lingkup MPK OSIS-nya gitu, baik anggotanya, BPH-nya maupun pembinanya gitu. Biasanya kalau ke anggota ada aja anggota yang gak mau diajak kerjasama gitu. Benar ya. banget, itu pasti selalu ada. Betul, mungkin koordinirnya sulit gitu, atau kayak keaktifannya yang menurun gitu. Itu juga sebagai tantangan lah yang ada di organisasi gitu. Dan kalau di eksternalnya itu dalam arti ke publikasi siswa-siswinya nih gitu, termasuk guru dan juga pendukung-pendukung dari terlaksananya kegiatan di MPK OSIS gitu. Mungkin dari segi sekolah gitu, mungkin ada banyak sekali kegiatan-kegiatan di MPK OSIS yang agak terstruggle gitu kali ya, karena mungkin fasilitasnya yang kurang mumpuni gitu, dan juga mungkin dari koordinirnya gitu terhadap eksternal. Dari Roza? Oke, di sini saya juga aku mau nambahin juga nih, kalau ternyata tantangannya nggak cuma internal sama eksternal juga, tapi dari diri kita sendiri sebagai ketua organisasi itu pasti punya tantangan pribadinya sendiri. Apa sih yang paling sering kita dapetin tantangan itu? Yang pasti adalah terkait dengan pengaturan waktu gitu. Karena di organisasi itu pasti selalu ada kegiatan, kita harus ada banyak yang kita urus, dan kita sebagai yang memimpin, yang menjadi ketua itu harus memanage dengan baik nih waktu kita, mengatur waktu kita dengan baik. Gimana caranya supaya tugas kita sebagai seorang pelajar itu tetap terpenuhi, tapi tentang job kita di organisasi itu juga tetap terlaksana. Selain itu juga dari diri kita sendiri kita harus menjaga kesehatan dan menjaga kontrol emosi kita gitu. Kalau misalnya ada problem, kita sama-sama cari bareng solusinya, sama-sama dengan kepala dingin kita selesaikan problem itu, nggak pakai emosi. Karena balik lagi, ketika anggota kebingungan, ketualah yang hadir di situ, ketualah yang bertanggung jawab dan yang seharusnya merangkul sama-sama nih anggotanya. Kayak gitu sih Ray. Jadi nggak cuma dari internal ataupun eksternal, juga dari diri kita sendiri sebagai ketua organisasi itu ada tantangannya, dan tantangan itu yang jadi pembelajaran buat kita untuk semakin lebih baik-baik ke depan. Tepuk tangan dulu guys, keren banget jawabannya. Jawabannya sangat jelas ya sangat karena itu yang pasti dirasakan oleh siapapun itu yang menjadi ketua. Keren banget sih jawabannya, kayak seorang motivator sedang berbicara seperti itu. Tantangan terbesar itu sebenarnya gimana kita menjaga profesionalitas. Bener banget. Menjadi ketua organisasi itu yang terpenting sih Ray. Oke, itu jadi ya walaupun ada tantangan dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah kehidupan, ya harus kita jalani gitu ya kan, dan dengan sesuai alurnya gitu loh, dan kita ngejalaninnya pun harus dengan ikhlas gitu. Jangan terlalu dibuat pusing gitu. Kalau misalkan pusing ya nggak bakalan ketemu solusinya. Seperti itu teman-teman. Itulah cara Kak Roza ataupun Kak Najwa menyelesaikan tantangan tersebut. Itu termasuk cara-cara yang keren, dan mungkin teman-teman di rumah bisa mencontoh cara-cara kakak di
di depan sini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, itulah mungkin jawaban dari Kak Roza, Kak Najwa terkait tantangan apa sih yang mereka hadapi sebagai ketua organisasi gitu. Dan dapat disimpulkan bahwa ya tantangan dalam sebuah organisasi itu merupakan hal yang wajar, tetapi dari tantangan tersebut kita harus mengatasi masa tantangan tersebut dengan akal sehat, dengan pemikiran yang sehat, dan terus dengan tindakan-tindakan yang benar gitu supaya masalah tersebut cepat terselesaikan. Nah, lanjut ke pengalaman atau kesan Kak Roza dan Kak Najwa selama masuk ke organisasi khususnya di MPK dan OSIS SMK Negeri 3 Depok sendiri. Kira-kira ada gak sih Kak yang paling berkesan atau yang paling nempel di otak itu pengalaman serta kesannya nih kakak-kakak masuk di dalam organisasi yang kakak-kakak pilih itu gimana gitu? Bisa dijelasin dari siapa dulu kira-kira? Dari Kak Roza dulu ya. Boleh, silakan Kak. Pengalaman dan kesan aku nih di organisasi baik itu MPK khususnya maupun MPK OSIS di SMK Negeri 3 Depok itu pastinya sangat seru, menyenangkan, menarik banget, dan ada culture shocknya sendiri gitu ya di SMK ini. Karena sebelumnya saya di SMP juga pernah mengikuti organisasi di kelas 7 dan 8 itu di OSIS dan kelas 9 itu di MPK, tapi ternyata di SMP itu masih belum terlaksana dengan baik nih dari segi keaktifannya, dari segi kakak-kakak kelasnya itu merangkul anggotanya itu masih belum. Dan ternyata ketika saya join di organisasi di SMK Negeri 3 Depok ini, ternyata itu berbeda jauh gitu. Kakak-kakak kelasnya itu sangat merangkul kita dengan baik, kita juga diarahkan dengan baik, dibimbing dengan baik, dan nggak ada tuh yang rasanya kita jadi bingung ataupun jadi takut gitu. Dan itu yang bikin kita jadi enjoy buat menjalani organisasinya. Terus juga di setiap event pasti selalu ada briefing, ada selalu evaluasi. Dari situ kita jadi belajar banyak hal gitu. Ada berbagai kemungkinan yang terjadi, ada berbagai problem lah di setiap kondisinya, tapi dari situ juga kita jadi ada suatu insight baru, ilmu baru lagi yang kita terapkan lagi di event-event ataupun di kondisi-kondisi yang lainnya gitu. Nah, dari pengalaman itu juga yang membuat saya atau aku nih jadi berkembang gitu, dari yang misalnya kurang aktif buat ngomongnya jadi belajar public speaking dengan baik, yang awalnya buat ngatur gimana sih kita untuk membuat suatu kegiatan atau berkoordinasi nih antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, kita masih bingung-bingung. Itu ternyata dengan berorganisasi kita jadi paham, dan kemampuan itu nggak cuma diterapkan di organisasi aja nih, tapi kita juga bisa terapkan di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat kita, bahkan untuk yang SMK kan itu sampai juga di lingkungan ketika kita PKL nih, itu benar-benar sangat berguna banget. Dan intinya pengalaman di organisasi di SMK ini khususnya itu MPK benar-benar menyenangkan, seru, menarik, bermanfaat banget buat kita nih. Itu yang aku rasain sih kayak gitu, Renal. Oke, itu yang Kak Roza rasain nih. Kalau Kak Najwa ngerasain apakah masih sama nih seperti Kak Roza yang dirasakan itu hal-hal seperti itu atau ada perbedaannya kan? Oke, kalau dari aku sendiri sejujurnya satu kalimat kali ya buat organisasi, tumbuh bersama organisasi adalah karena di organisasi ini betul seperti yang tadi disampaikan oleh Roza. Alhamdulillah saya juga waktu di SMP itu pernah ikut organisasi juga, sama OSIS juga, ketua OSIS juga, itu juga alhamdulillahnya ya terlaksana kegiatannya. Lalu masuklah nih SMK, ternyata di SMK ini lebih banyak lagi hal-hal yang didapatkannya gitu. Terutama gimana cara kita bersikap baik sesama teman, itu ke guru, kakak kelas, seperti itu. Kemudian di SMK ini kan kita SMK ya, banyak jurusannya gitu. Dan hal yang paling buat bahagia lah gitu, karena ketika kita masuk MPK OSIS bukan cuma dari jurusan yang sama dengan kita, tapi juga kita bisa bertemu nih, kenal dan juga dekat sama teman-teman di luar dari jurusan yang ada di SMK Negeri 3 Depok. Jadi ketemu banyak teman, punya banyak teman juga, kenal sama guru juga, kita jadi tahu dia ini yang suka yang bagian mengkoordinir tentang ini, tentang itu. Dari situ gini ya caranya, begini cara mengkoordinir itu. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan tentang profesionalitas kerja gitu. Nah itu ada banyak hal yang bisa teman-teman dapetin, teman-teman pelajari di luar dari kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah itu hal terpentingnya yang bisa teman-teman dapetin di organisasi gitu. Oke, intinya banyak banget pengalaman baik yang kakak-kakak dapetin ya, terutama di organisasi di SMK Negeri 3 Depok sendiri. Terus banyak juga experience baru, ilmu baru, serta nambah relasi. Betul gak sih Kak? Apalagi
kita butuh banget nih relasi untuk di dunia pekerjaan seperti itu. Nah itu pengalaman atau pesan dari Kak Rozak dan Kak Najwa setelah masuk ke organisasi tepatnya di SMK Negeri 3 Depok. Nah terakhir Kak, kira-kira harapan kakak nih untuk organisasi MPK, untuk organisasi OSIS itu kan kakak sebagai ketua pasti punya harapan kan untuk selanjutnya, untuk di pengurusan selanjutnya mau bagaimana sih gitu organisasi yang kakak pegang sekarang tuh. Boleh dijelasin nih dari Kak Rozak dulu, mungkin dari segi MPK dulu nih. Oke, terima kasih ya Rena. Sama-sama. Dari aku sendiri, aku berharap buat adik-adik nanti siapapun itu kalian, dimanapun dan kapanpun kalian berada, ketika kalian udah masuk organisasi, kalian sama-sama tumbuh bareng, belajar bareng, berusaha bertanggung jawab bareng demi organisasi yang kalian ikuti tersebut. Untuk MPK dan juga OSIS SMK Negeri 3 Depok selalu ada momen-momen yang mungkin terasanya menyakitkan atau menyedihkan ketika dijalani. Kalian mungkin kebingungan ketika mengatasinya, atau kalian mungkin merasa putus asa di tengah jalan. Tapi yang harus kalian ketahui adalah itulah tantangannya gitu, itulah yang pasti siapapun itu akan hadapi. Dan dengan kalian berusaha semaksimal mungkin untuk tetap kuat, untuk tetap ngejalaninnya dari awal sampai akhir, itu kalian bakal ngerasa bangga dan mengapresiasi diri kalian sendiri gitu. Gak cuma diri kalian, tapi mengapresiasi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Oh ternyata aku tuh bisa loh melewati ini semua dengan tumbuh bareng-bareng, dengan bergerak bareng-bareng. Jadi intinya tetap semangat selalu buat MPK dan OSIS SMK Negeri 3 Depok. Terus berkembang, perkuat lagi internalnya, dan juga jalin relasi juga ke berbagai sekolah di Depok utamanya dan di luar kota mungkin. Intinya semakin terus berkembang lagi. Itu sih. Mantap banget nih Kak Rozak jawabannya. Terus motivasinya juga mantap juga nih. Nah gak kalah penting nih pesan-pesan dari Kak Najwa nih, atau harapan dari Kak Najwa, terutama untuk organisasi OSIS yang sekarang Kak Najwa pegang gitu. Boleh Kak disampaikan? Sebenarnya buat teman-teman yang mungkin masih bingung, masih ragu, atau calon adik kelas nanti bakal masuk SMK 3, jangan ragu, jangan bimbang, langsung aja gas join OSIS dan juga MPK di SMK Negeri 3 Depok. Karena di situ kalian bisa banyak belajar hal-hal baru di luar dari kegiatan sekolah kalian gitu. Dan untuk teman-teman OSIS, teman-teman MPK untuk kelas 10, 11, 12 dan juga nanti yang bakal baru masuk, kalian harus menjaga solidaritas kalian selalu, laksanakan tanggung jawab kalian secara internal. Kalian harus terus berusaha berikan yang terbaik untuk diri kalian, untuk organisasi kalian, dan segala hal-hal baik, segala hal-hal yang telah ditingkatkan dari setiap organisasi dan dari setiap gamenya itu harus terus diteruskan. Standar-standar baik yang sudah ada itu jangan pernah diputus, jangan pernah dilepas, selalu bareng-bareng organisasi MPK dan juga OSIS. Dan buat yang keluar kelas, silakan kalian lebih didekatkan lagi hubungannya dengan siswa-siswi, dengan bapak ibu guru. Coba tanya-tanya dan juga lebih diadakan lagi lah pendekatan, kira-kira ini siswa maunya apa, gitu, aspirasinya apa dan sebagainya. Jangan lupa juga koordinir yang baik kepada bapak ibu guru. Bener banget. Agak sedih ya. Iya, karena Gimana ya? aduh, Kayak berasa gitu penyampaian pesan atau harapan kakak tuh nyentuh banget di hati gitu. Dan harapan dari Kak Rozak, Kak Najwa, serta yang lain pun sama seperti harapan Rena gitu. Semoga organisasi MPK dan OSIS SMK Negeri 3 Depok dapat berkembang lebih jauh lagi, dapat lebih baik lagi ke depannya, entah itu dari program kerjanya ataupun dari SDM atau sumber daya manusianya. Seperti itu. Itu yang kami harapkan semua untuk organisasi di SMK Negeri 3 Depok. Terima kasih banyak Kak Najwa dan Kak Rozak atas motivasinya serta atas harapannya. Semoga harapan-harapan baik kita dapat terkabul segera di kemudian hari. Amin amin ya robbal alamin. Nah, gak berasa nih Kak, kita saking asiknya ngobrol, saking asiknya sharing-sharing, sudah berada di penghujung podcast hari ini. Oh, Gitu. cepet banget. Makanya gak berasa karena kita tuh kasihkan padahal mau ngobrol. masih ngobrol-ngobrol lagi. Nanti aja itu di belakang. Di belakang aja itu. Kita lanjutin di sini. Tapi panjang. Iya, aduh. Sampai Senin. Makanya seperti itu. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita akan ada beberapa pertanyaan buat Kak Najwa ataupun Kak Rozak. Dan semoga Kak Najwa sama Kak Rozak
siap nih untuk menjawabnya gitu. Siap dong, pasti. Oke. Di sini Rena sudah punya 3 pertanyaan yang seru-seru. Apa tuh? Oke, langsung saja nih Rena bacain. Pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Kak Roza terlebih yang baru disambut Kak Najwa ataupun ya bebas lah, seenaknya aja gitu. Oke, ke pertanyaan pertama nih Kak. Apa sih awal mula kakak tuh tertarik sama organisasi yang sekarang gitu, yaitu MPK dan OSIS gitu? Mungkin bisa sharing-sharing nih Kak. Dari mulai siapa dulu nih kira-kira? Kak Rozak ataupun boleh. Kak Najwa? Dari aku deh. Oke, boleh Kak Rozak. Sebenarnya tadi udah diungkit juga ya ketika kita ngebahas terkait dengan kisah di balik pemilihan ketua organisasi. Iya. Intinya kenapa saya akhirnya mau tertarik dan join nih di organisasi khususnya MPK SMK Negeri 3 Depok karena merasa terinspirasi gitu dengan salah satu kakak pembimbing atau nyebutnya tuh di MPLS kambing ya. Iya, kambing. Iya, benar banget. Di Kakak pembimbing MPLS kambing. ketika kelas 10 itu tahun 2023. Lebih tepatnya adalah kakak pembimbingnya itu Kak Fahra yang saat itu juga adalah Waketum 2 Waketum 1 deh, Waketum 1 MPK gitu bareng Kak Abi. Intinya di situ Kak Farah bener-bener ngebimbing, ngarahin banget. Terus juga karena di SMP itu ikut organisasi MPK, di SMK jadi pengen nerusin lagi nih di MPK. Jadi akhirnya join deh dan ternyata seru banget gitu di organisasi MPK ini bareng OSIS juga gitu. Oke, kalau dari Kak Najwa? Dari Kak Najwa sama seperti Roza, pertama-tamanya itu karena pas MPLS ya Zak, dan Iya. kebetulan kita satu gugus ya Bener, Zak. Oh, iya. Satu gugus dan satu kakak pembimbing juga sama Betul. gitu. Kakak pembimbingnya pas itu ada Kak Fahra, ya ada Kak Angel, terus ada Kak Kak Rangga Rohman, juga ya sama iya. Kak Rohman gitu. Sama seperti Rozak, di situ saya juga terinspirasi lah oleh salah satu kakak pembimbing yang menjadi kakak pembimbing gugus kita waktu itu Betul. gitu. Tapi beda nih kalau Rozak terinspirasi Kak Kak Fahra, kalau saya terinspirasi dari Kak Angel. Itu koordinator seksi bidang kaderisasi dan kepemimpinan pada Betul. saat itu gitu. Sebenarnya kalau dari saya sendiri dari SMP ke SMK itu nggak mau lanjut OSIS gitu karena udah tahu nih ya bakal sibuk hektik segala macam gitu. Tapi ketika beliau ini Kak Angel sebagai kakak pembimbing kami gitu, beliau terlihat apa ya, pembawaannya tuh dewasa gitu, terus mengarahkannya tuh terlihat profesionalitas kerjanya gitu. Dari situ saya terdorong untuk ikut daftar di organisasi OSIS. Jadi itulah awal mulanya kenapa saya bisa masuk ke organisasi OSIS. Wah, Seperti sama itu ya, ceritanya Iya, sama. kurang lebih sama ya. Berawal dari terinspirasi oleh kambing atau Betul kakak pembimbing, terus dari kakak-kakak yang sebelumnya, makanya Kak Rozak dan Kak Najwa itu memutuskan kembali untuk masuk serta ikut ke organisasi MPK dan OSIS seperti itu. Nah mungkin Kak Fahra dan Kak Angel ini sangat menginspirasi, gitu ya, makanya bikin sampai-sampai kita Kak Rozak sama Kak Najwa itu masuk lagi gitu untuk ikut lagi ke organisasi gitu. Nah mungkin salam hangat untuk Kak Farah dan Kak Angel. Oke, ke pertanyaan kedua nih langsung aja nih. Betul. Bagaimana cara kakak, Kak Rozak dan Kak Najwa itu mengatasi anggota yang kurang aktif atau tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya? Mungkin bisa dijawab oleh siapa dulu nih? Nah, gantian nih Kak. Oke, iya, Kak ada Najwa dulu. boleh. Iya, oke. Jadi selama kita berorganisasi pasti ada aja ya anggota yang mungkin Bener kurang banget. aktif atau ya berperilaku seenaknya lah gitu. Betul. Nah, pastinya kita harus tahu dulu nih orang-orang atau anggota mana aja yang memang kurang aktif gitu, terus juga mungkin dari koordinasinya kurang dan segala macam. Nah dari situ BPH termasuk juga ketuanya itu akan kita ajak ngobrol nih ke anggota ini gitu, kamu ini ada apa, ada masalah apa gitu, atau sejauh ini lagi apa yang dirasakan selama ini di organisasi gitu, apakah ada masalah kah atau masalah pribadi atau dengan teman-temannya kayak gitu. Nah dari situ nanti BPH bersama dengan ketua juga akan mendiskusikan dan memberikan solusi nih, kira-kira jalan tengahnya kayaknya better kamu seperti ini deh itu, coba lagi dan segala macam. Dan yang pasti sebagai anggota maupun ketua itu tidak bisa apa ya seenaknya gitu di organisasi, karena dari awal juga kita masuk juga nggak sembarangan ya, Iya, ada betul seleksinya, banget, ada ada segala seleksi. macam gitu. Salah satu bentuk menghargai diri sendiri adalah dengan yaitu turut aktif di organisasi dan bertanggung jawab sampai akhir. Deroza? Betul banget, setuju. Tambahan juga dari buat ini ya terkait dengan anggota yang kurang aktif ataupun kurang bertanggung jawab, ya kita sebagai ketua itu organisasi pastinya sama-sama nih cari solusinya bareng-bareng dengan anggota itu. Kita ngobrol dulu dengan Iya. dia, deep talk ya sebutannya. Iya, Kalau sekarang deep di talk. talk gitu Iya. kan.
sebutan kekinian sekarang. Dan pastinya dari sudut atau POV-nya anggota nih juga harus benar-benar yakin gitu. Jangan sampai ketika sudah dikasih solusi, ternyata dari dianya itu tidak memiliki komitmen yang jelas untuk menyelesaikan problem dan mengikuti solusinya kayak gitu. Itu aja sih tambahannya. Oke, berarti intinya ya kakak sebagai ketua ataupun BPH lainnya kalau misalkan ada anggota yang kurang aktif mungkin kurang bertanggung jawab itu harus ada pendekatan terlebih dahulu nih Betul, kita betul. kita harus melihat POV dari si anggota tersebut gitu, jangan sampai kita salah ambil langkah untuk anggota tersebut gitu. Itu keren sih, itu cara-cara yang mungkin ketua-ketua di organisasi lain bisa ambil atau bisa ikutin nih cara dari Kak Rozak ataupun dari Kak Najwa gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, sebutkan tips atau saran ketika menjabat sebagai ketua organisasi. Oke. Gantian Kak kali ya dari Rozak. aku ya. Oke. Kalau dari aku tipsnya itu simple aja. Satu, kalian harus punya niat untuk masuk organisasi, niat untuk menjabat sesuai dengan posisi dan jabatannya, niat untuk mau bertanggung jawab melaksanakan tugas itu. Dan yang pasti kalau misalnya kalian bingung, tanyain aja, berani bertanya, berani bersuara. Kalau ada yang nggak sesuai dengan yang kalian pikirkan, sampaikan pendapat kalian, karena kita nggak tahu ternyata pendapat itu suatu ide yang bagus atau ide yang solutif dari suatu problem di organisasi itu. Intinya yang pasti kita harus niat dulu sih. Kalau misalnya kita nggak niat, pasti ngejalanin organisasi itu bakal susah, bakal berat banget buat dijalaninnya. Tapi kalau udah niat, apapun intinya pasti bakal bertahan, bakal kuat terus gitu. Itu sih dari Nazwa. Mungkin boleh nambahin. Kalau dari saya yang terpenting adalah kalian harus sadar diri kalau kalian adalah ketua gitu. Betul. Jadi sebagai ketua sadar nih, oh aku ketuanya gitu. Berarti aku nih yang harus mengarahkan. Aku harus tahu anggota aku seperti apa. Betul. Aku harus tahu BPH aku seperti apa dan tujuan dari organisasi yang aku pimpin itu mau seperti apa. Benar gitu. banget. Jadi dari sadar diri inilah nanti bakal mengarahkan kayak yang tadi Rozak bilang, Iya, niat gitu. tadi. Kita udah sadar, oh kita juga harus Punya menghimpun niat. niat lah gitu. Niat untuk menjalankan organisasi, dan untuk menjalankan organisasi itu tentunya setiap orang punya zona nyamannya masing-masing lah ya. Iya, Tapi kita harus keluar dari zona nyaman itu gitu. Ketika jadi ketua ada banyak hal yang harus dilakukan, ada banyak anggotanya, tujuannya juga banyak. Jadi keluarlah dari zona nyaman. Kalau yang biasanya malas-malas, gak mau ribet, gak mau mikir, itu semua harus dikesampingin. Gak Karena bisa sebagai itu. ketua kalian harus banyak sekali berpikir tentang anggota kalian, program kerja kalian, dan juga tujuan kalian kayak gitu. Oke, berarti atau tips atau saran dari Kak Rozak ataupun Kak Najwa ini ada 3 poin utama nih teman-teman. Yang pertama itu ada niat. Kalau misalkan kita udah niat, pasti kita bakal bisa mencapai tujuan yang kita inginkan seperti itu. Lalu yang kedua itu sadar diri. Sadar diri terhadap apa? Terhadap jabatan yang kita pegang gitu. Jadi kita harus tahu nih kita di posisi ini sebagai apa dan kita harus ngapain gitu terhadap posisi ini gitu. Dan yang terakhir itu ya keluar dari zona nyaman. Kalau misalkan teman-teman nggak keluar dari zona nyaman ya teman-teman nggak bisa berkembang, nggak bisa lebih baik lagi ke depannya, dan tidak bisa atau tidak berani mengambil sebuah keputusan dari masalah yang teman-teman hadapi seperti itu. Betul gak Kak Najwa dan Kak Rozak? Oke, sebagai ucapan terima kasih kita untuk Kak Najwa ataupun Kak Rozak yang sudah hadir pada hari ini dan menyempatkan dirinya nih menjadi narasumber pada SBSM Season 2, tepatnya pada episode 2 dengan tema ngopi atau ngobrol organisasi penuh inspirasi. Maka dari itu kita ada bingkisan sedikit nih kakak untuk kakak-kakak. Oke, dan maka dari itu boleh tolong berdiri terlebih dahulu ya untuk penyerahan bingkisannya, serta nanti kita akan ada sesi dokumentasi seperti itu, boleh? Oke, ini pertama buat Kak Rozak terlebih dahulu nih. Boleh diterima kakak. Sama-sama. Ini untuk Kak Najwa. Iya, oke. Boleh tim dokumentasi mendokumentasikan proses penyerahan bingkisan dari ini. Sesuai slogan ya, 3D selalu di hati. Iya betul, tidak selalu di hati. Karena itu memang slogan andalan kita. Iya. Dan untuk Kak Najwa dan Kak Rozak, tolong jangan dilihat dari barangnya ataupun dari harganya, tapi dari ketulusan kita terhadap kakak-kakak. Terima kasih guys. Sama-sama. Semoga dapat berguna dengan baik. Gitu. Oke. Udah siap? Oke. 1, 2, 3.
Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih tim dokumentasi. Boleh dipersilakan untuk duduk Oke, kembali terima kakak. kasih ya. Oke. Akhir sudah video podcast kali ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, banyak banget kisah-kisah atau informasi yang menarik yang bisa kita ambil dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Kak Rozak dan Kak Najwa karena sudah menjadi narasumber pada episode kali ini. Semoga tidak kapok ya kalau misalkan kita undang lagi nih ke sini seperti itu. Terus aja deh. Oke lah, nanti ya lain waktu kita undang lagi nih. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Culture SBSM Season 2 Episode 2 yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Pantengin terus kami, yaitu semoga ada kisah atau kisah yang lebih kocak atau lebih seru dari yang sekarang. Ini grogi nih karena didampingi oleh dua orang hebat seperti itu. Jadi ya grogi kitanya gitu. Oke, bagi teman-teman atau pemirsa jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube dan Spotify MPK SMK Negeri 3 Depok. Maka dari itu saya Rainaldi Mulyadensyah Putra. Saya Rosa Kanugra. Saya Nazri Falaya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you guys. See you.